Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam hidup yang penuh keberkahan. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Agustin Nurmalasari dengan NIM 408644051, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka UPBJJ Bandung 2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran 13 yang akan berfokus pada materi yang berjudul Analisis dan Perancangan Difusi Inovasi Pendidikan. Mengapa asesmen adaptif berbasis AI ini dianggap sebagai inovasi? Karena secara fundamental mengubah cara penilaian yang dilakukan dari metode standar yang statis menjadi metode dinamis, personal, dan lebih efisien. Berikut adalah penjelasan mengapa asesmen adaptif berbasis AI ini dianggap sebagai inovatif. Yang pertama, pengujian yang personal dan efisien. Yang kedua, akurasi pengukuran yang lebih tinggi. Yang ketiga, otomatisasi dan analisis data yang mendalam. Dan yang keempat, pengelolaan bank soal dan dinamis. Pembahasan berikutnya adalah tentang analisis inovasi ini berdasarkan 5 karakteristik inovasi menurut Everett Rogers 2003 yang mempengaruhi kecepatan adopsinya, yakni yang pertama, relative advantage atau keunggulan relatif. Memiliki tingkat akurasi tinggi, di mana asesmen ini menawarkan keunggulan yang jelas dibandingkan tes standar lainnya, di mana memiliki efisiensi waktu, akurasi tinggi dalam mengukur kemampuan sejati peserta didik, dan personalisasi yang relevan. Yang kedua, compatibility atau kompatibilitas. Memiliki tingkat akurasi sedang hingga tinggi. Secara konsep, memang tidak kompatibel dengan sistem infrastruktur lama dan memerlukan perubahan paradigma mendasar dari pengajar. Yang ketiga, complexity atau kompleksitas. Memiliki tingkat akurasi tinggi pada tahap implementasi, meskipun mudah bagi pengguna, sistem ini dibaliknya sangat kompleks karena dibutuhkan keahlian teknis tingkat tinggi untuk membangun bank soal yang terkalibrasi dan mengembangkan algoritma AI yang stabil. Kemudian yang keempat, trialability atau yang dapat dicoba. Memiliki tingkat akurasi tinggi, di mana asesmen adaptif ini mudah untuk dicoba dalam skala kecil. Misalkan melalui modul e-learning atau platform tes daring khusus di satu sekolah atau satu mata pelajaran saja. Yang kelima, observability atau dapat diamati, di mana memiliki tingkat akurasi tinggi, hasil inovasi ini mudah diamati karena menghasilkan data kuantitatif yang jelas. Pembahasan berikutnya adalah strategi difusi inovasi asesmen adaptif berbasis AI. Yang pertama, tahap knowledge atau pengetahuan, di mana strategi sosialisasinya, penyebaran multisaluran, komunikasi target, dan akses dokumentasi. Dapat dilakukan dengan webinar dan talk show, e-flyer dan buletin dosen, portal informasi khusus, di mana menyediakan laman web yang berisi teks, video teaser, dan perbandingan data akurasi antara tes standar dan tes adaptif. Yang kedua, tahap persuasion atau bujukan atau pembentukan sikap positif, di mana kita harus mempunyai strategi menyentuh sisi emosional dan profesional dosen, menyediakan bukti sosial atau observability, dan fokus pada mahasiswa. Tahap ketiga, yaitu tahap decision atau keputusan, di mana kegiatan ini dapat berbentuk pilot project terbatas, program dosen champion, atau sesi demo tes, di mana mewajibkan mahasiswa untuk menyelesaikan tes adaptif simulasi 5-10 soal di lab komputer sebagai pengenalan sebelum ujian yang sesungguhnya. Tahap keempat, yaitu tahap implementation atau implementasi, di mana langkah kuncinya adalah pelatihan berbasis peran, di mana dosen pada modul input soal dan analisis data. Kemudian audit kualitas soal dan SOP atau standar operasional prosedur. Kemudian tahap yang kelima adalah tahap confirmation atau konfirmasi penguatan, di mana strateginya dapat berupa evaluasi dan penyesuaian rutin
sistem feedback tahunan, kontribusi kuesioner kepada dosen dan mahasiswa untuk mengukur tingkat kepuasan. Lalu ada institusionalisasi, kebijakan wajib, dan pengakuan dan penghargaan jejaring dosen inovator, yaitu mendirikan komunitas di mana dosen dapat berbagi praktik terbaik soal dan hasil penelitian yang menggunakan data dari sistem adaptif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi semua orang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.